Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rahmawati SPD. Saya adalah mahasiswa program PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022, program studi PPG Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang melaksanakan aksi kedua PPL Praktek Pembelajaran Inovatif di MAN 1 Tulungagung, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian bisa amati dari gambar itu kira-kira apa yang kalian rekam, coba. Kalian amati dulu. Orang mengantri. Ngantri apa? Ngantri sembako. Mengapa kok ngantri pekerjaan? Mau melamar. Mencari kesempatan kerja. Oke, sekarang di bawahnya ada link saya bagi tentang video. Coba. Ada link? Coba dibuka. Di situ disajikan sebuah video, silahkan. Tidak ada paketan? Ada. Ya. Bisa ketemu videonya? Kalian amati coba. Dari video itu, ya nggak usah kamu amati, ya. Kenapa sampai terjadi antrian orang mencari kerja? Menurut kalian kenapa? Pekerjaan dan seseorang yang membutuhkan Sekerja lapangan pekerjaan yang membutuhkan kerja banyak, antusias mencari kerja. Ya, ada lagi. Karena banyak di PHK karena saat itu ada pandemi. Banyak yang kena PHK karena pandemi. Apalagi sampai di situ polisi turun tangan ya? Iya. Saat itu. polisi. Kenapa? Karena protokol kesehatannya kurang ketat. Protokol kesehatan kurang ketat. Oke. Sampai lalai memperhatikan protokol kesehatan. Begitu banyak antrian. Kalian nanti juga mengalami hal itu enggak? Iya. Mudah-mudahan tidak ya. Iya. Menciptakan lapangan pekerjaan. Amin. Menciptakan lapangan pekerjaan. Oke. Hari ini kita akan belajar secara berkelompok, membentuk kelompok. Kelompok satu mana? Oke, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, kelompok enam. Terima kasih. Oke. Hari ini kalian sudah melalui proses mengamati, ya. Tadi mengamati ya. Kemudian saya sudah menanya, kalian juga menjawab. Hari ini kalian akan membahas materi tentang pengangguran. Saya bagi untuk kelompok 1, 3, dan 5. Itu kalian akan membahas materi tentang apa? Kelompok 1, 3, dan 5 tentang pengangguran dan macam-macam pengangguran. Ya, akan saya bagi di LKPD-nya. Itu sudah ada permasalahan yang akan kalian bahas. Kemudian kelompok 2, 4, dan 6 kalian fokus pada materi cara mengatasi pengangguran, kemudian dampak pengangguran, terus yang terakhir adalah masalah ketenagakerjaan. Jadi beda ya materinya, kelompok 1, 3, dan 5, 2, 4, dan 6.
Sekarang akan saya bagi LKPD. Di situ sudah ada permasalahan. Nah, saya bagikan. Satu kelompok satu nanti bisa dikerjakan. Ini nanti akan kalian presentasikan di depan. Masukkan sumbernya ya. Jadi sumbernya apa, misalkan linknya atau diakses dari apa hari ini kan, itu biar lebih konkret. Silakan dikerjakan bersama. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Dari LKPD bisa dipahami maksudnya? Bisa. Oke. Dia punya keahlian atau dia punya pendidikan suatu, tetapi dia tidak mampu menjalani pekerjaan yang dia inginkan sesuai dengan keahlian atau pendidikannya. Yang ada di depan mata justru tawaran pekerjaan yang berbeda dengan keahliannya. Akhirnya dia ambil itu. Paham maksud saya? Ya, akhirnya dia ambil pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan kemampuan atau keahlian dia. Sehingga dengan terpaksa dia menerima pekerjaan itu dan sambil belajar untuk bisa mengerjakan pekerjaan itu yang terkadang terjadi. Kalau jenis pengangguran apa bukan? Coba didiskusikan nanti. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Oke. Kelompok sini ada yang ditanyakan? Jadi mau ke sini permasalahan yang kedua ya. Kelompok 6, 5, 4, 1, 3, 5 untuk permasalahan kedua. Sudah ada yang ditanyakan mungkin? Oke. Yang sebelah sini ada yang ditanyakan? Masih belum. Oke. Sampai tahun berapa? 3. Wah, jumlah pengangguran tersebut banyak 100 orang. Jumlah setengah menganggur sebanyak 50 orang. Jumlah pengangguran tersebut dan setengah menganggur sebanyak 30 orang. Hitunglah berapa besar tingkat pengangguran. Ini saya tulis ya di sini saya karet ini. Kalau pengangguran itu ya kan ketika seseorang dia tidak bekerja, jangan tidak dapat income atau penghasilan nah kalau terjadi pengangguran berarti ya orang itu tidak bekerja, itu tidak dapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi dia kan artinya kepepet gitu loh. Nah kepepet itu dia melakukan segala cara untuk mendapatkan income atau pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Jadi dia bisa mencopet lah, menyolong lah, ngentit lah, dan sebagainya lah. Dari saya itu. Nah, untuk saat ini pengangguran itu kan cukup banyak. Nah, salah satu penyebab pengangguran itu kan kurangnya IQ atau SDM dari masyarakat. Nah, gimana caranya kita bisa meningkatkan SDM masyarakat sedangkan pada saat ini kaum muda pun oleh pemerintah harus berkaitan dengan bidang pekerjaannya. Contohnya, seseorang yang ingin bekerja sebagai pegawai kantor
Maka pelatihan yang dilakukan seperti pelatihan dalam komputer. Yang kedua, perluasan lapangan pekerjaan. Pemerintah mengembangkan atau menambah lapangan pekerjaan. Penciptaan perluasan kesempatan kerja dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau agar segera pulih perekonomiannya. Adapun program padat karya dan transportasi yaitu jalur KAI lintas Jakarta Solo dengan lingkup pekerjaan penggalian tanah sedalam 425 meter, penggalian tanah pekerjaan lining wall sepanjang 221 meter, jarak yang masih menganggur. Hal ini karena kesempatan kerja yang terbatas, karena kualifikasi pekerja yang tidak sesuai ininya pemanggilan kerja untuk berwirausaha. Kayak lapangan pekerjaan itu sedikit, terus banyak pekerja, banyak apa yang melamar pekerjaan termasuk sarjana. Senajan meskipun dia itu mempunyai skill, mempunyai kemampuan, dan tapi lapangan pekerjaannya yang terbatas, jadi bahkan dia itu menganggur karena kan kayak kompetisinya itu juga ketat gitu loh. Kan dia kan punya keterampilan loh. Kenapa enggak memanfaatkan ini buka lapangan pekerjaan? Dari situ kira-kira kalian mau kemana? Sudah mikirkan ke situ belum? Itu harus jadi planning juga. Misalkan ambil DKV lagi booming ya, lagi booming rame. Zamannya juga zaman online. Pasti DKV juga laris manis. Tapi ingat DKV itu ada persaingannya sangat tinggi. Hampir setiap kampus itu ada jurusan DKV, belum lagi di SMK aja DKV. Oke lah, DKV lulusannya pasti laris manis. Tetapi apakah hasil desain itu juga laris manis? Tingkat kompetisinya semakin ketat, sehingga itu juga bisa menyebabkan angka pengangguran lulusan DKV misalnya. Paham maksud saya? Nah, terus kemudian sarjana itu juga tidak selalu memiliki keterampilan, tergantung lagi pada individunya. Niatnya untuk bekerja ada enggak? Nah, itu kembali lagi di situ. Satu lagi tadi sini ya, Polen cari wisuge sudah kaya, kenapa perlu bekerja? Kenapa enggak ada yang enggak mau bekerja ya? Oh, sudah punya kaya, kenapa harus bekerja? Kalian lihat Pak Zen, itu sebelum lahir dia sudah kaya. Sebelum lahir sudah kaya. Kalau dia tidak bekerja, pas semakin bertambah kekayaannya. Apa bisa diwariskan ke anak dan cucunya? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Orang udah kaya, anaknya disekolahkan tinggi, maka tidak mungkin anak itu akan mau menganggur kalau sudah sekolah tinggi. Kecuali anaknya tidak sekolah, tidak usah sekolah ngetentei menghabiskan uang saja sekolah. Sudah ikut ibu dagang aja. Itu beda lagi, mungkin pola pikir mindsetnya mungkin akan berbeda. Dia akan malas bekerja, mungkin bisa. Itu bisa, atau mungkin juga tetap dia nggak rajin bekerja. Kembali lagi pada individunya. Kalau kembali lagi pada kebudayaan keluarga ya, kalau memang mindset atau pola pikir yang ditanamkan dalam lingkungan itu membuat dia malas bekerja, ya kekayaan itu tidak akan bertahan lama. Paling sampai dia, anaknya, cucunya sudah habis. Itu bisa dilihat di lapangan di sekitar kita. Yaitu, ada pertanyaan sampai di sini? Refleksi hari ini sampai di situ? Kemudian ada pertanyaan belum terjawab tadi? Udah ya? Udah. Oke. Hari ini sampai di situ. Ada masih sebenarnya ada 3 kelompok yang belum presentasi, sayang ya. Andaikan tadi kita bisa manage waktu dengan baik, insya Allah 6 sudah bisa presentasi. Nggak apa-apa, karena antusiasnya luar biasa. Karena pengangguran tuh masih jadi topik yang luar biasa. Mesti di topik ke depannya gimana, karena nanti kalian juga bakal lulus juga akan bekerja ya. Iya. Jadi minggu depan mungkin bisa kita lanjutkan untuk presentasi kelompok 3, 4, dan 5. Sebenarnya untuk permasalahannya sudah terwakili sih di kelompok 1, 2, 3 ya. Untuk permasalahan selanjutnya nanti kita bahas dalam proses pembelajaran berikutnya ya. Untuk hari ini saya akhiri pembelajaran sampai hari ini. Masih tetap semangat belajar hari ini ya. Lagi istirahat, kalian bisa istirahat, makan pagi atau siang ya. Belum request tadi, belum makan, belum sarapan ya. Supaya tidak kena anemia siang ya.
belum request tadi, belum makan bersarapan ya. Supaya kena mah anemia karena man satu penyakitnya mesti itu. Pulang sore. Anemia. Jangan sampai itu sekarang dimakan. Saya akhiri sekian pelajaran, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.